Shalom Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Kita bersyukur ya hari ini kita boleh kembali bersama-sama kumpul di tempat ini untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Kau memberi kami kesempatan waktu yang indah. Kami boleh duduk diam untuk mendengarkan apa yang Tuhan sabdakan buat kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya hamba-Mu ini boleh dipakai oleh-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan yang boleh menjadi berkat, menyentuh hidup kami, pedoman hidup kami. Kami serahkan seluruh khotbah yang akan disampaikan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini agak panjang sedikit, kita akan baca Alkitab. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya bacakan buat kita semuanya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Ayat 22. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita." 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapat kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia.
Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja dengan anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Berbahagia kita yang telah membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pembagian harta warisan itu merupakan sangat populer. Tadi dalam perjalanan datang saya sempat katakan bahwa jadi orang tua yang kaya kalau meninggal juga susah. Anaknya saling berebut harta. Miskin, sebagai orang tua yang miskin juga susah. Gak ada apa-apa yang bisa ditinggalkan. Tapi lupakan itu, saudara. Kembali kepada firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, di situ diceritakan ada seorang bapak yang begitu baik sekali. Si bapak punya 2 orang anak. Kita mencatat yang sulung dan yang bungsu. Nah, perumpamaan dalam Lukas 15, 11, 32 dikenal sebagai perumpamaan anak yang hilang. Namun sebenarnya sangat tepat disebut sebagai perumpamaan seorang bapak yang murah hati. Anak itu kan sudah kembali, tidak hilang lagi. Tapi ada seorang bapak yang sangat murah hati. Karena fokus utamanya adalah kepada kasih, belas kasihan dari seorang ayah. Saudara, dari beberapa kalimat-kalimat di dalam Alkitab yang kita baca hari ini, misalnya di dalam ayat 11 dan ayat 12, saya tidak ulangi lagi. Di situ ada disebut sebagai anak yang lebih muda, yang kita ketahui sebagai anak yang bungsu. Dia meminta bagian warisannya. Saudara, si bapak masih hidup, belum mati, masih sehat. Tetapi ada sikap tidak hormat dari seorang anak untuk mau hidup mandiri dan minta warisan. Ini tidak etis pada zaman itu, apalagi pada zaman ini. Tidak etis. Bapak masih hidup, minta warisan kepada bapak. Ayat 13 sampai 14 mencatat di situ anak bungsu. Ngapain dia? Hidupnya berfoya-foya. Jadi warisan yang sudah dapatkan itu kemudian dijual. Hidupnya kemudian berfoya-foya. Dan dia menghamburkan harta warisannya itu. Tadi di bagian ayat terakhir dikatakan dia mencari pelacur-pelacur, menghabiskan uang harta warisan itu sampai dia jatuh miskin dan semiskin-miskinnya. Saya bisa bayangkan seorang anak yang kaya raya, seorang anak yang dari seorang bapak yang mungkin boleh disebut punya harta banyak, konglomerat lah. Tapi sudah dapat harta bapaknya, dia pergi berfoya-foya sampai habis. Sekarang dia malu pulang ke rumah, dan di sini dikatakan dia bekerja menjaga babi
Menjaga babi itu pada orang Yahudi itu pekerjaan yang najis. Menjaga babi pun dia rela. Dan pada waktu dia lapar, dia minta makanan ampas yang diberikan pada babi itu pun tidak diberikan kepadanya. Ada burungnya di atasnya. Ada burung merpati. Mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasi. Nah saudara, jadi menjaga babi. Di ayat 17 dan sampai 19 mencatat bahwa kemudian dia menyadari keadaannya adalah pada titik yang paling rendah. Tidak punya apa-apa lagi, tidak punya pengharapan lagi. Disitulah dia teringat, di rumah Bapakku banyak makanan. Di rumah Bapakku aku tidak seperti begini. Di rumah Bapakku aku bisa lebih senang. Di rumah Bapakku aku boleh mengatur orang. Tapi di sini minta ampas pun aku tidak dapat. Di rumah Bapakku aku tidak perlu bekerja, punya banyak pegawai, mau makanan ada sebanyak-banyaknya. Saudara yang saya kasih Tuhan, singkat cerita, dia pulang, si bapak itu tidak mengusirnya. Ini yang dilihat di sini adalah kemurahan hati sang bapak. Tapi dia dari jauh sudah memperhatikan anaknya pulang, dia tunggu, dia perhatikan dengan baik-baik, dia ulurkan tangannya, dia menyambut anaknya, dia peluk, dia cium, walaupun anaknya bau babi. Dan dia perintahkan kepada orang-orangnya, biarkan dia bisa mandi, biarkan dia bisa ganti pakaian yang bagus, biarkan dia pasangkan cincin, biarkan dia dikasih wangi-wangi. Kemudian kita mengadakan pesta, potong lembu yang tambun. Kita pesta untuk menyambut kepulangan anakku ini. Nah saudara, disinilah letak sikap respon daripada anak sulung abangnya. Begitu dia mendengar adiknya pulang, di situ ada kasak kusuk, orang sedang berpesta, suara orang gembira dan sebagainya. Dia bertanya kepada hambanya, apa yang terjadi? Oh, adikmu sudah pulang dalam keadaan sehat. Disitulah dia mulai menegaskan kepada bapaknya. Dia bilang, mungkin seakan-akan bilang gini, Bapak, aku bekerja setengah mati, aku menghabiskan banyak tenaga, aku sangat mengasihimu, tidak sekalipun engkau mengadakan pesta untukku. Saudara, ia tidak bersuka cita terhadap adiknya yang pulang ini. Ia tidak merasa senang, ia bahkan merasa jengkel. Itulah kira-kira gambaran cerita. Bahkan si bapak ingin mengatakan kepada anak yang sulung itu, kamu kan tinggal bersama aku di sini, kamu mau apa saja bisa. Sedangkan adikmu tidak selalu bersamaku. Sekarang aku mau mengadakan pesta untuk menyambut adikmu pulang. Rupanya di dalam keluarga, anak itu punya sifat yang kita tidak tahu sebagai orang tua. Dua orang saja bisa saling berebut. Apalagi kalau jumlahnya banyak, 10 orang. Saya kenal keluarga orang gereja yang punya anak 10 atau 11. Semuanya dibeliin rumah oleh papa mamanya. Jadi mereka dipersiapkan sejak masih muda, sebelum menikah. Mereka orang tuanya kaya, semua anak boleh dapat masing-masing satu rumah. Tapi ketika orang tuanya sudah meninggal,
Dari yang 1 sampai 10 atau 11 itu juga terjadi perselisihan. Juga merasa tidak adil. Mungkin dia katakan, oh kokoku dapat lebih besar. Saya sebagai adik dapat yang lebih kecil. Dan sebagainya. Dia merasa tidak adil. Saudara yang saya kasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari perumpamaan ini? Pertama, ada kasih dan ada pengampunan daripada Allah yang tidak terbatas. Sekali lagi, ada kasih dan pengampunan daripada Allah yang tidak terbatas. Kalau kita perhatikan, Allah digambarkan sebagai Bapa yang penuh kasih, yang menggambarkan adanya pengampunan. Meskipun si anak bungsu telah menyia-nyiakan warisannya. Saudara, anak bungsu meminta bagian warisan sebelum waktunya. Tadi saya katakan itu tidak etis. Kurang ajar lah istilahnya. Biasanya memang anak bungsu dapat. Dapatnya bagi orang Yahudi dia dapat 1/3 dari warta harisan. Sementara anak sulung mendapatkan 2/3. Itu menurut tradisi orang Yahudi. Tapi sekarang sebelum bapaknya meninggal, dia sudah ambil duluan. Kesenangannya menjadi berakhir. Apa yang terjadi? Karena dia menghambur-hamburkan uangnya. Apalagi pada waktu masa kelaparan. Berfoya-foya. Berfoya-foya menunjukkan bahwa orang itu menyia-nyiakan. Saudara, hari ini juga kita sebagai orang Kristen, kita juga perlu berhati-hati. Mungkin kita katakan, saya bukan dapat warisan kok, itu hartaku sendiri, itu uang-uangku sendiri, saya sendiri bekerja. Tapi firman Tuhan ingatkan, kalau kita menyia-nyiakan hasil usaha kita sekalipun, itu artinya kita tidak menghargai berkat Tuhan. Kita tidak hormat kepada Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita harta, Dia mempercayakan harta itu untuk kita kuasai, untuk kita kelola dengan penuh tanggung jawab, yang isinya harta kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita pakai harta kita, kemudian terjadi hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan, itu berarti apa? Itu berarti kita tidak menaruh hormat kepada Allah yang penuh pengampunan itu. Kita tidak menaruh hormat kepada Allah yang penuh kasih itu. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita koreksi. Mungkin kita tidak sekaya Bapak ini, tapi paling sedikit Tuhan memberkati kita. Kita punya sesuatu yang Tuhan berikan. Yang kita mau tanya dalam diri kita masing-masing, apakah hartaku itu aku pakai dengan bijaksana untuk kemuliaan nama Tuhan? Apakah aku juga termasuk orang yang berfoya-foya, menghambur-hamburkan, membeli hal-hal yang tidak perlu, misalnya makan makanan yang tidak diperlukan juga bisa. Saudara, Allah itu baik. Melihat ada orang percaya seperti itu, Dia tetap menanti, tetap menunggu, tetap mengulurkan tangannya, mau menyambut. Jadi kalau ada orang yang sudah jauh dari Tuhan, sudah berbuat dosa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu tunggu kapan kita bisa kembali kepada Dia. Itu artinya apa? Artinya pintu pertobatan selalu terbuka, lebar. Itu menggambarkan bahwa saudara, Allah akan menerima kembali penuh sukacita. Jadi saudara, tidak heran kalau Alkitab firman Tuhan mencatat bahwa
pertobatan seseorang itu akan membuat malaikat bersuka cita. Itu berarti Tuhan Allah menyambut orang yang berdosa, orang yang sudah kehilangan pengharapan, kembali kepada Dia. Dia bersuka cita karena kita adalah anaknya, ciptaannya, sayang kepada kita. Ibu belum tentu dia sayang pada anaknya sampai 100%, karena saya baca di media sosial ada seorang ibu, dia buang anaknya di tong sampah. Karena ada persoalan, anaknya dia cekek sampai mati. Allah tidak demikian. Dikatakan dosamu merah seperti girmisi, Dia akan buat engkau menjadi putih. Dia akan perbaharui kembali hidup kita. Oh, Dia begitu mengasihi kita. Jadi hari ini jangan katakan aku tidak berguna di hadapan Tuhan. Kita sangat berguna di hadapan Dia. Walaupun kita tidak punya pendidikan tinggi, tetap berguna di hadapan Tuhan. Asal kita mau lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, saudara, anak yang hilang itu menggambarkan ketika dia kembali, menggambarkan pertobatan dan transformasi. Saudara, si anak bungsu mengalami perubahan hati yang mendalam. Ia menyadari kesalahannya setelah dia susah, menderita, lapar. Ketika makanan babi pun dia tidak boleh untuk memakannya. Bayangkan saudara, bukan sisa makanan orang loh ya, makanan babi pun dia tidak boleh makan. Saya menyadari bahwasanya betapa dia susahnya. Betapa dia merasa sangat menderita sekali. Dia sudah tidak merasa malu. Orang yang punya harta banyak, tapi sekarang seperti ini. Dia bukan tidak punya teman, saya yakin dia punya banyak teman, sehingga dia bisa pesta bersuka cita. Saudara punya banyak uang, sendiri gak bisa pesta. Mau pesta apa sendiri? Minum 2 botol mungkin sudah mabuk ketidur. Tapi punya teman sama-sama bersuka cita. Kenapa dia bisa punya banyak teman? Karena uangnya banyak. Jadi dia punya teman karena ada uang. Ketika uang sudah tidak ada, sudah jatuh miskin, teman pun pergi. Bahkan pada waktu itu kalau ada HP, dia call temannya pun temannya tidak angkat lagi. Akan dipencet decline lah, matiin gitu. Kenapa? Takut pinjam uang. Gak mau dekat-dekat dengan dia. Waktu dia kaya mungkin kalau zaman sekarang fotonya sama-sama pasang di media sosial. Saya berfoto dengan orang kaya. Ketika orang kaya itu mengalami masalah, saya gak kenal dia. Cepat-cepat di-delete semuanya. Gak kenal orang itu. Itu sifat manusia saudara. Tapi Allah tidak demikian. Allah tetap buka tangan menyambut orang yang berdosa sampai pada si orang yang berdosa itu mengakui kesalahannya, bertobat dan berubah. Anaknya katakan, "Bapak, aku ini orang berdosa. Aku merasa tidak layak jadi anakmu." Jadi dia sadar kan ya. Dia merasa dia tidak layak jadi anak dari si bapak. Karena dosa yang diperbuatnya. Pertobatan yang sejati itu sebenarnya apa, saudara? Pertobatan yang sejati itu melibatkan kesadaran akan dosa. Ada penyesalan. Ada keputusan untuk kembali kepada Allah. Ada banyak orang yang telah melakukan kesalahan, dia bilang saya gak mau lakukan lagi. Bertobat aku, ampuni, bertobat, ampun, menangis sama Tuhan Allah. Bertobat aku, gak mau lagi, pastilah gak mau lagi lah.
Jamin tidak mau lagi. Besoknya kumat lagi saudara ya. Sudah lupa Tuhan, kambuh lagi. Itu yang orang istilahkan dengan tobat, kumat, tobat, kumat, tomat, kumat. Ya, kira-kira demikian. Dia bertobat kumat, tobat kumat. Dia tidak satu arah. Saudara, orang yang mau bertobat artinya dia putar haluan. 100, misalnya kita mau maju ke sana karena bertobat, maka kita balik sini dan tidak akan balik lagi melihat. Firman Tuhan katakan, ketika engkau berjalan mengirik, engkau tidak boleh menoleh ke belakang, tidak boleh lagi melihat ke belakang. Karena yang belakang itu penuh dengan masa lalumu, masa suramu dan sebagainya. Maju terus, tidak boleh mundur lagi. Pertobatan itu perlu komitmen, perlu keteguhan juga. Supaya ketika kita katakan aku bertobat, bukan hanya dengan mulut. Waktu aku katakan bertobat, aku sungguh-sungguh bertobat, hatiku bertobat, diriku bertobat, tanganku bertobat, mataku bertobat, kakiku bertobat, pikiranku pun bertobat, saudara. Semuanya bertobat. Ada penyesalan, ada perubahan yang sungguh. Itu perumpamaan anak yang hilang itu kita pelajari seperti itu. Yang ketiga saudara, dari perumpamaan yang anak yang hilang kita juga mengerti ada semacam bahaya kalau orang itu sombong. Terutama kesombongan rohani. Saudara, si anak sulung menggambarkan sikap orang-orang yang merasa dirinya benar. Dia merasa aku ini orang baik kok, aku temani papa loh ya. Aku tidak minta warisan, aku tahu papa belum meninggal, aku tahu aku mau jaga papa, aku jaga papa. Aku tidak pergi-pergi, aku tidak habiskan warisan, aku tidak mencari pelacur, aku tidak lakukan perjudian, aku tidak lakukan semuanya. Aku mendampingi papa, aku ini baik sekali. Dia tidak bisa menerima adiknya. Dan dia marah karena adiknya itu pulang. Dia bahkan tidak mau gabung mengadakan perayaan bersama dengan adiknya. Saudara, anak yang sulung melambangkan orang-orang yang menganggap dirinya rohani, suci. Saya tiap hari, tiap minggu ke gereja, saya tiap hari berdoa, baca Alkitab, saya lakukan perpuluhan, saya berikan persembahan, saya berikan pelayanan, saya sungguh-sungguh, saya mengasihi anak, mengasihi cucu, mengasihi istri, mengasihi suami, orang tua, saya lakukan semuanya itu. Kurang apa lagi aku? Anak sulung itu saudara, penuh dengan kesombongan. Jadi kesombongan itu apa? Ketika kita merasa diri kita lebih suci daripada orang lain. Sombong rohani. Ketika kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Sombong rohani. Ketika kita merasa diri kita lebih hebat daripada orang lain. Ia merasa telah melayani ayahnya dengan sepenuh hati. Dia pengen dihargai. Dia merasa tidak dihargai. Jadi orang yang sombong selalu merasa tidak dihargai. Dia mau dia dihargai, dipuji. Ya, harus dipuji. Sekali tidak dipuji, sakit hati. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang di dalam pelayanan di gereja bisa terjadi seperti itu. Puji-pujian. Dikritik langsung emosi, bisa marah. Gak ada sini, tapi itu di tempat lain lah saudara ya. Itu sebab kita perlu hati-hati terhadap kesombongan rohani. Dan kita harus selalu bersuka cita melihat kalau ada orang sesama kita yang bertobat.
Sekarang saya mau bertanya, apakah ada sisi baik gak si bungsu itu dan si sulung? Tentu ada. Si bungsu mempunyai sisi yang baik adalah dia berani mengakui kesalahannya kembali kepada ayahnya. Saudara, ada orang yang sudah lakukan dosa, berbuat hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dia tidak mau mengakui, tidak mau kembali kepada Tuhan, akhirnya dia hilang, tidak ada lagi bersama-sama dengan persekutuan dengan Tuhan, tinggalkan Tuhan. Ini resiko terbesar. Kalau kita ketemu orang-orang seperti itu, mari kita perlu menasihati dia. Allah, Tuhan, Bapa itu penuh pengampunan. Keburukan dari sisi yang bungsu tadi saya sudah sebutkan, serakah, minta warisan, hidup berfoya-foya dan sebagainya. Yang sulung ada baiknya enggak? Yang sulung dia setia melayani bertahun-tahun. Setia melayani setiap tahun. Setiap hari lah. Tapi keburukannya dia sombong. Tidak memiliki belas kasihan. Dan dia sulit untuk memaafkan. Saudara, kita perlu hati-hati. Kadang kita pikir kita sudah lama di gereja, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah tahu Alkitab banyak, kita sudah sering kali mendengarkan firman Tuhan, mungkin mendengarkan firman Tuhan sudah banyak kali. Tapi kita tetap sulit memaafkan orang. Suka menceritakan orang. Masih sombong. Kita perlu mohon pengampunan kepada Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari, saudara, dari Alkitab kita hari ini? Pertama, Allah itu kasih. Dia selalu siap mengampuni. Datanglah kepada Dia. Pertobatan membawa sukacita yang besar di sorga dan bumi. Dan kita harus waspada terhadap kesombongan rohani. Kadang tanpa kita sadari. Saudara, orang itu bisa marah seringkali tidak terduga. Itu sebenarnya perlu buah roh, pengontrolan diri. Ketika kita nyetir mobil, dipotong orang, hati kita panas. Ya. Jauh-jauh kita sudah kita perhatikan ada tempat parkir, kita sudah tunggu lama. Kita mau masuk ke dalam, tiba-tiba ada orang tinggal nyelonong, celup masuk ke dalam. Hati kita panas. Bohong kalau tidak panas, ya. Tapi kita mesti mengontrol diri. Mohon pengampunan daripada Tuhan. Itu yang disebut dengan pertobatan. Itu yang disebut dengan tidak sombong. Itu yang disebut bisa bersukacita. Kita sudah berdoa cari parkir. Memang kadang apalagi hari-hari besar susah dapat parkir. Oh, kita sudah tunggu lama. Orang keluar tinggal masuk. Orang lain menyolong. Emosi bisa timbul. Tapi orang percaya waktu kita mau emosi, mau marah, ingat, Tuhan, saya anakmu. Saya punya Allah pengampun, pengasih, penyayang. Mengapa? Karena setiap orang bagi Allah itu berharga di matanya. Baik anak yang hilang maupun anak yang setia, sama-sama harganya. Si bapak tidak katakan, oh anak sulungku itu lebih berharga. Tidak, dia tidak beda-beda mengasihi. Dia mengasihi kita 100% sama. Itu sebabnya saudara, kita juga harus mengasihi Allah 100% sama. Kasih Allah itu melampaui kejahatan kita, melampaui dosa kita.
Jadi perbuatan apapun yang pernah kita buat, dosa apapun yang sampai setitik yang paling rendah pun, Tuhan mau kita bertobat, mohon pengampunan, datang kembali kepada Dia. Maka ketika kita masih hidup, Dia beri kesempatan buat kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Hari ini Yesus mati di atas kayu salib itu karena Dia mau menebus dosa kita. Dia mau percepat supaya orang-orang manusia yang berdosa itu kembali. Maka Dia kirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib. Dia telah mengorbankan hidupnya untuk kita, orang-orang yang berdosa itu. Dan orang-orang yang mau terima Dia harus bertobat, percaya kepada Dia sepenuhnya. Bertobat artinya kita tinggalkan dosa yang kita perbuat, diperbaharui hidup kita. Dari orang yang sangat kejam sekarang menjadi orang yang penuh kasih. Yang sering marah sekarang sabar. Ada perubahan total. Kenapa? Karena Yesus mengasihi kita dan Dia mati untuk kita. Kita mesti matikan diri kita itu untuk Tuhan. Matikan keinginan kita untuk Tuhan. Matikan kesombongan kita untuk Tuhan. Matikan dosa-dosa kita untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau boleh mati di atas kayu salib menebus dosa kami. Perumpamaan anak yang hilang menggambarkan bahwa Engkau begitu mengasihi. Bahkan terhadap anak yang sudah kurang ajar, yang tidak menghormati bapaknya, tetap saja disambut kembali. Kami merasa sebagai orang yang berdosa tidak layak Tuhan datang kepadamu. Tapi karena anugerah Tuhan, Engkau layakkan kami Tuhan. Ampuni kami. Dengan demikian biarlah kami lebih sadar, lebih mau setia kepadamu, lebih mau sungguh-sungguh percaya kepadamu, lebih mengasihi Engkau dan lebih giat lagi melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelindungan yang tiada henti, Kau selalu ada di setiap langkahku. Kau beri kesempatan untuk balas kasih-Mu. Terimalah persembahanku dengan hati tulus. Saat ku lemah dan jatuh, Kau hadir baru menguatkan rohku. Dalam gelap terang-Mu, kasih yang tak berujung selalu setia mendampingi. Di setiap jalan yang ku tempuh, Tuhan ku kan selalu memuji. Pemeliharaanmu nyata, perlindungan yang tiada henti. Kau selalu ada di setiap langkahku. Kau beri kesempatan untuk balas kasih.